Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil ide atau inovasi kami, di mana ide atau inovasi kami beri nama Parasnack. Parasnack merupakan snack atau makanan ringan yang berbahan baku biji karet. Para sendiri diambil dari bahasa Melayu dari biji karet. Oke. Biji karet merupakan produksi sampingan perkebunan karet yang secara alamiah jatuh terlontar ke tanah setelah buah karet mencapai kematangan tertentu. Menurut Setiawardani bahwa satu pohon karet dapat menghasilkan minimal 5.000 biji karet per tahun, sedangkan biji karet yang digunakan sebagai benih menurut Rifai dan kawan-kawan hanya sekitar 20% saja. Sehingga kami berinovasi atau memiliki ide bagaimana caranya supaya biji karet ini lebih bermanfaat untuk orang banyak. Karena kita ketahui sendiri di Rokan Hulu sendiri komoditi utamanya setelah sawit adalah karet. Sehingga kami memanfaatkan bahan baku biji karet sebagai bahan makanan atau bahan makanan ringan. Oke, kita lanjut pada kandungan atau komposisi kimia dari daging biji karet. Daging biji karet sebelum diolah, komposisi kimianya terdiri dari yang pertama ada bahan kering sebesar 92,22%, yang kedua ada protein kasar sebesar 19,20%, yang ketiga ada lemak kasar sebesar 47,20%, yang keempat serat kasar sebesar 6,00%, yang kelima abu sebesar 3,49%, yang keenam BETN sebesar 24,11%. BETN merupakan bahan ekstrak tanpa nitrogen yang merupakan bagian dari bahan makanan yang mengandung karbohidrat, gula, dan pati. Yang ketujuh ada hidrogen cyanida atau HCN. Pemanfaatan daging biji karet sebagai pangan belum maksimal meskipun diketahui mempunyai nutrien relatif baik. Hal ini dikarenakan biji karet memiliki zat antinutrien yaitu hidrogen cyanida atau HCN atau yang biasa kita sebut sebagai asam cyanida yang cukup tinggi, berkisar 330 mg per 100 gram. Oleh karena itu, diperlukan sebuah teknik untuk menurunkan kadar HCN supaya biji karet dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pangan yang aman bagi masyarakat. Oke, untuk mengurangi atau menurunkan kadar dari asam cyanida ini harus melewati proses reduksi, yaitu melalui perebusan selama minimal 30 menit dan perendaman minimal 3 hari dengan mengganti air rendaman secara berkala setiap 6 jam selama seminggu. Karena asam cyanida sendiri merupakan zat yang mudah larut dan mudah menguap sehingga HCN akan ikut terbuang dengan air. Menurut uji yang sudah dilakukan, proses reduksi yang telah dilakukan itu menyebabkan kadar cyanida berkurang dari 3,98 mg per kilogram biji segar menjadi 0,53 mg per kilogram. Dan menurut Sentra Informasi Keracunan Nasional BPOM, kadar asam cyanida yang masih ditoleransi oleh tubuh tidak melebihi 1 mg per kilogram berat badan per hari, sehingga hal itu akan aman jika biji karet ini diolah dengan baik. Selanjutnya kita masuk pada kandungan biji karet setelah diolah. Kandungan biji karet setelah diolah akan menghasilkan yang pertama protein 34,9%, yang kedua adalah lemak sebesar 9,14%, yang ketiga ada karbohidrat sebesar 1,34%, dan yang terakhir ada air sebesar 8,8%, yang mana seluruh kandungan ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita dan bermanfaat bagi tubuh kita. Oke, selanjutnya ada alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan Parasnack ini,
Yang pertama tentunya bahan baku yaitu biji karet. Kemudian yang kedua ada ember. Ember digunakan sebagai tempat perendaman biji karet. Yang ketiga panci. Panci digunakan sebagai tempat perebusan biji karet. Yang keempat mangkuk. Yang kelima palu atau batu untuk memecahkan cangkang. Jadi biji karet sebelum diolah maka dia harus dipisahkan dulu dari cangkangnya. Kemudian yang keenam ada abu dapur. Abu dapur berguna untuk campuran perebusan biji karet untuk membantu pengelupasan kulit ari dari biji karet. Kemudian yang ketujuh ada air. Yang kedelapan bumbu snack. Bumbu snack ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika kita ingin snack yang asin, maka asin dan gurih, maka kita bisa menggunakan bumbu-bumbu yang asin atau gurih. Kemudian jika kita ingin snack yang manis, maka kita bisa menyesuaikan dengan bumbu yang manis. Kemudian yang terakhir ada tempat penirisan. Tempat penirisan ini digunakan untuk proses setelah biji karet direndam. Jadi setelah biji karet direndam kemudian akan diolah, maka dia harus ditiriskan dulu minimal 30 menit baru kemudian diolah. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Tanti Mulyadana Putri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan dari para snack tugas kami. Yang pertama, pisahkan biji karet dari cangkangnya. Pilih biji karet yang isi dalamnya masih berwarna putih. Kedua, rebus biji karet dengan dicampurkan abu dapur untuk membantu pengelupasan kulit ari biji karet. Yang ketiga, setelah direbus, biji karet dibelah menjadi dua. Kemudian dibuang kulit ari dan bakal daunnya. Yang keempat, rendam biji karet dalam waktu kurang lebih 3 hari dengan rutin mengganti air rendaman sehari 2 kali. Selanjutnya, setelah proses perendaman selesai, maka tiriskan biji karet tadi dalam waktu kurang lebih 30 menit. Setelah itu, dilanjutkan dengan biji karet siap diolah menjadi berbagai macam makanan ringan. Terakhir, biji karet dapat diolah menjadi tempe, susu, terutama para snack kami dan sebagainya. Nah, inilah dia penampakan dari yang pertama itu biji karet sebelum diolah. Yang kedua, biji karet setelah dipisahkan dari cangkangnya itu seperti ini. Bisa dilihat di samping atas kanan. Yang ketiga, biji karet setelah direbus dan dipisahkan kulit ari dan bakal daunnya itu seperti ini. Setelah itu, biji karet yang direndam itu penampakannya seperti ini. Dan yang terakhir, biji karet yang siap disantap seperti ini. Terima kasih. Jika ada kesalahan dari presentasi kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.